Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dara Yusa, Unit 1 semester 6, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang direct method atau pembelajaran langsung. Langkah-langkah pembelajaran langsung yaitu yang pertama, mulailah dengan kalimat-kalimat perintah dengan sederhana yang digunakan sehari-hari. Yang kedua, perkenalkan kosakata dengan menggunakan dalam kalimat bahasa untuk membangun konteks. Yang ketiga, gunakan bahasa tubuh dan modifikasi penekanan atau intonasi untuk membantu anak memahami makna kosakata yang menjadi fokus. Keempat, kenalkan anak pada 5 kata kerja yang dekat dengan mereka. Ada kelebihan pembelajaran langsung, yaitu siswa dapat termotivasi untuk dapat menyebutkan dan mengerti kata-kata. Yang kedua, ada metode ini biasanya guru mula-mula mengajarkan kata-kata dan kalimat sederhana yang dapat dimengerti dan diketahui oleh siswa. Yang ketiga, metode ini relatif banyak menggunakan berbagai alat macam peraga. Keempat, ada siswa memperoleh pengalaman langsung dan praktis. Kelima, ada anak didik menjadi terlatih dan jika menerima ucapan-ucapan yang semua sering terdengar dan terucap. Ada kekurangan pembelajaran langsung. Yang pertama, pengajar dapat menjadi pasif. Kedua, pada tingkat-tingkat permulaan kelihatannya metode ini sangat sulit diterapkan. Yang ketiga, ada guru tidak boleh menggunakan bahasa sehari-hari dalam menyampaikan bahan pelajaran bahasa asing. Selanjutnya ada audiolingual method, yaitu langkah-langkah audiolingual. Yang pertama adalah pelajar harus menyimak. Kedua, kemudian berbicara. Ketiga, menulis. Keempat, tata bahasa harus disajikan dalam bentuk pola-pola kalimat atau dialog-dialog topik situasi sehari-hari. Yang kelima, ada semua unsur tata bahasa harus disajikan dari yang mudah kepada yang sukar atau bertahap. Ada kelebihan audiolingual. Yang pertama, para peserta didik dapat berbicara berbahasa target komunikatif. Yang kedua, pelajar tidak ada kesulitan untuk memahami pelajaran seperti itu dilakukan dalam bahasa ibu. Yang ketiga, pelajar mampu memberikan respon yang benar secara langsung. Keempat, pelajar lebih khawatir tentang kombinasi antara perilaku psikologi dan linguistik. Kekurangan audiolingual yaitu pertama, membosankan. Kedua, grammar skill tidak terlatih. Yang ketiga, siswa bingung karena guru menjelaskan secara sederhana bukan secara detail. Selanjutnya ada community language method. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, siswa membisikkan pesan yang ia akan ucapkan. Yang kedua, siswa dapat terlibat dalam tugas-tugas kelompok. Yang ketiga, siswa merekam percakapan dalam bahasa target. Keempat, siswa menuliskan ucapan-ucapan dan percakapan mereka lalu direkam untuk dipraktekkan. Yang kelima, siswa menganalisis dan mempelajari bahasa target untuk difokuskan. Keenam, siswa mencerminkan dan melaporkan pengalaman di kelas mereka atau dalam kelompok. 7. Siswa mendengarkan monolog oleh guru yang melibatkan unsur-unsur dari mereka dalam interaksi kelas. Kedelapan, ada siswa terlibat percakapan bebas dengan guru atau siswa lain. Kelebihan community language. Yang pertama, pembelajaran memperhatikan aktivitas mandiri siswa atau berorientasi pada siswa. Yang kedua, belajar bahasa target secara kerjasama yang erat. Ketiga, belajar saling berkomunikasi dan menggunakan kemampuan kognitif mereka untuk menerapkan kaidah-kaidah bahasa. Kelemahan community language yaitu pemula akan lancar apabila sudah memiliki pengetahuan tentang kosakata dan kaidah bahasa asing. Yang kedua, silabus sulit
dibukukan karena setiap kelas berubah-ubah. Ketiga, ada penggunaan rekam suara menjadi penghambat bagi pemula. Keempat, ada pengajar membutuhkan waktu yang lama. Ada grammar translation method. Langkah-langkah grammar translation method yaitu yang pertama sebagai perbandingan evaluasi pembelajaran. Kedua, siswa diminta untuk menerjemahkan sebuah teks sastra dari bahasa target ke dalam bahasa ibu. Yang ketiga, setelah diberikan teks untuk dibaca, siswa akan diberikan pertanyaan untuk dijawab lebih lanjut. Keempat, ada antonim atau sinonim adalah sebuah teknik mengajar yang menginstruksikan siswa untuk menemukan perbedaan atau persamaan arti di dalam teks. Kelima, siswa harus menemukan ejaan atau pola bunyi dari bahasa target. Keenam, memperkenalkan siswa dengan aturan tata bahasa dalam bahasa target. Yang ketujuh, memberikan latihan lebih kepada siswa dalam mengaplikasikan kata-kata atau aturan tata bahasa yang telah dipelajari. Ada kelebihan grammar. Yang pertama, mengembangkan keterampilan dan kemampuan siswa dalam membaca, menulis, dan menerjemahkan literatur bahasa asing. Kedua, ada memudahkan siswa dalam mempelajari bahasa asing. Selanjutnya ada kelemahan grammar. Yang pertama, memusatkan perhatian pada keterampilan membaca dan menulis, mengabaikan keterampilan menyimak dan berbicara. Yang kedua, tidak dapat merealisasikan tujuannya dalam membiasakan siswa untuk menulis dengan lancar. Yang ketiga, metode ini hanya sesuai bagi siswa yang cerdas saja. Yang keempat, mengharuskan siswa berpikir dengan bahasa asing. Kelima, menjadikan atau membuat guru jadi malas. Keenam, peran guru dalam metode ini gampang jika dia menguasai bahasa asing. Kemudian ada communicative approach. Langkah-langkah communicative approach yaitu yang pertama, guru memberikan peraturan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam proses pembelajaran. Yang kedua, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Yang ketiga, memberikan tema kepada setiap kelompok yang telah dibuat. Yang keempat, guru memberikan contoh membuat teks drama dengan menggunakan bahasa Indonesia. Yang kelima, siswa mendiskusikan drama yang akan mereka buat. Keenam, siswa membuat teks drama dengan bimbingan guru. Ketujuh, setelah siswa membuat teks drama, tiap-tiap kelompok menampilkan drama. Kedelapan, ada guru menilai hasil teks drama dan keterampilan siswa. Kelebihan communicative approach. Yang pertama, pendekatan ini tidak hanya fokus pada silabus struktural tradisional, tetapi juga mempertimbangkan dimensi komunikatif bahasa. Kedua, ada menyajikan motivasi kepada siswa di dalam kelas. Yang ketiga, pembelajaran akan menekankan pada kepentingan dan kebutuhan para peserta didik. Keempat, dapat memainkan peran penting sebagai pendidik. Ada kelemahan communicative approach. Yang pertama, metode ini sulit diterapkan di kelas yang sangat ramai. Kedua, guru harus menjadi orang yang memiliki pengetahuan yang sangat luas. Ketiga, penggunaan bahasa ajar yang tidak memadai dan sesuai dapat merusak proses pembelajaran. Keempat, pengetahuan teoritis guru harus sangat baik dalam hal praktik. Kelima, kemampuan pemantauan guru harus sangat baik. Yang terakhir ada total physical response. Langkah-langkah total physical response yaitu dialog atau percakapan. Yang kedua, bermain peran. Ketiga, aktivitas membaca dan menulis. Ada kelebihan total physical response. Yang pertama, pembelajaran bahasa terasa menyenangkan bagi guru dan siswa. Yang kedua, siswa merasa terbebas dari perasaan tertekan atau stres ketika belajar. Ketiga, siswa mempunyai ingatan langka. Yang ketiga, siswa mempunyai ingatan jangka panjang atas apa yang sudah dipelajarinya. Keempat, metode ini memungkinkan kebermaknaan dalam belajar bahasa target.
Kelima, penundaan berbicara sampai pelajar cukup mengenal dan mengerti bahasa target. Ada kelemahan total physical response. Yang pertama, aturan bahasa begitu kompleks, sehingga bentuk bahasa dapat diajarkan dengan menggunakan perintah. Kedua, beberapa orang siswa merasa enggan ketika diminta untuk memeragakan suatu gerakan. Yang ketiga, ada teknik pengajaran bahasa asing. Dalam metode ini lebih cocok dan terbatas untuk pengajaran tingkat pemula. Yang keempat, ada penerapan metode ini memerlukan guru-guru yang mampu berbicara dalam bahasa target dengan baik dan bermakna.